Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang praktikum hidrolika, yaitu tentang kehilangan energi pada pipa. Kelompok kami memiliki anggota sebagai berikut: Wardiman Dwi Putra Arifin, lalu selanjutnya Foni Kurniawati, lalu yang terakhir saya, Widya Nirsibowo. Maksud dan tujuan praktikum yaitu untuk menyelidiki kehilangan tekanan karena gesekan dalam aliran air melalui pipa dan untuk menentukan faktor gesekan yang terkait. Kedua variabel yang akan ditentukan melalui beragam kecepatan aliran dan karakteristik yang diidentifikasi untuk kedua aliran laminar dan turbulen. Selanjutnya, alat dan bahan praktikum yaitu ada energy losses in pipe, friction apparatus, lalu selanjutnya ada hydraulic bench, lalu selanjutnya ada stopwatch, ada termometer, gelas ukur, water pass, dan air. Lalu untuk teorinya itu perbedaan tekanan pada P1 dan P2 antara dua titik di tabung adalah karena efek viskositas atau gesekan cairan. Kehilangan tekanan atau delta H berbanding lurus dengan perbedaan tekanan atau loss dan diberikan oleh delta H sama dengan P1 min P2 dibagi rho dikali G. Dan untuk faktor gesekan F terkait dengan kehilangan tekanan dengan persamaan delta H sama dengan F kali L kali V2, V pangkat 2 maksud saya, dibagi 2 kali G kali D. Lalu, kecepatan rata-rata yang diberikan yang berkaitan dengan volume debit QT, yaitu V 4 QT per Pi kali D kuadrat. Untuk hasil teoritis untuk aliran laminar adalah F sama dengan 64 dibagi RE, di mana angka RE adalah angka Reynolds. Lalu dan diberikan oleh RE tadi, yaitu V kali D dibagi V. Untuk cairan turbulen dalam pipa halus, kurva yang sesuai diketahui dengan baik dengan eksperimen yang diberikan oleh F sama dengan 0,316 RE pangkat minus 0,25. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya yaitu Wardiman Dwi Putra Arifin. Untuk Wardiman dipersilahkan. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan tentang nomenklatur. Di sini terdapat tabel. Di dalamnya ada nama kolom, lambang, satuan, tipe, dan deskripsi. Yang pertama itu panjang pipa percobaan. Panjang pipa percobaan itu diukur dalam milimeter, dikonversikan ke meter untuk perhitungan diameter pipa percobaan. Yang kedua itu diameter pipa percobaan atau diukur dalam milimeter, dikonversikan ke meter untuk perhitungan volume air yang dikumpulkan dalam waktu yang diketahui. Berikutnya volume terkumpul itu volume diukur dalam mililiter, dikonversikan ke meter kubik untuk diperhitungkan. Terus waktu pengumpulan, waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkan volume air diketahui. Di sini kita bisa lihat lambangnya itu adalah T atau time, terus satuannya adalah second. Ini tipenya diukur. Terus suhu air. Suhu air itu satuannya derajat Celcius. Terus tipenya diukur. Suhu air yang dikumpulkan. Berikutnya viskositas kinematik. Dilambangkan V kecil. Terus satuannya meter kuadrat per second. Yaitu tipenya diukur. Deskripsinya tuh bisa dilihat di tabel. Terus manometer H1. Manometer H1 itu merupakan tinggi tekan di inlet pada bagian uji dari pipa. Diukur dalam milimeter, dikonversikan ke meter untuk perhitungan.
Oke. Berikutnya manometer H2 merupakan tinggi tekan di outlet pada bagian uji dari pipa, diukur dalam milimeter, dikonversikan ke meter untuk perhitungan. Terus kehilangan tekanan itu H1 kurang H2. Terus debit itu QT itu sama dengan volume per time, volume per waktu. Oke, volume per waktu dia itu satuannya meter kubik per second. Terus kecepatan atau V, V itu sama dengan flow rate per area of pipa. Terus faktor gesekan atau F dihitung, F sama dengan delta H kali 2GD per LV kuadrat. Terus angka Reynolds atau RE dihitung, RE sama dengan VD per V. Terus berikutnya ln F merupakan log natural dari faktor gesekan F untuk menunjukkan hubungan antara F dan RE. Terus ln RE adalah log natural dari angka Reynolds RE untuk menunjukkan hubungan antara F dan RE. Terus ln delta H log natural dari kehilangan tekan H untuk menunjukkan hubungan antara H dan V. Terus ln V itu sama dengan log natural dari kecepatan H untuk menunjukkan hubungan antara H dan V. Oke, berikutnya prosedur percobaan atau langkah-langkah percobaan. Yaitu yang pertama, hubungkan outlet hydraulic bench ke alat dan outlet ke alat ke hydraulic bench. Terus berikutnya ukur suhu fluida sebelum percobaan. Tunggu hingga 3-5 menit. Terus yang ketiga itu tutup globe valve, buka gate valve. Terus yang keempat, nyalakan pompa. Valve pada hidrolik harus ditutup sebelum pompa dinyalakan. Terus buka valve hydraulic bench. Dan berikutnya biarkan air mengalir selama 2-3 menit. Terus yang berikutnya atau yang keenam, tutup gate valve. Keluarkan udara yang terjebak di dalam piezometer. Perhatikan bahwa piezometer di sistem tidak menunjukkan kehilangan energi. Oke, berikutnya yang ketujuh atau langkah ketujuh, buka gate valve, keluarkan udara yang terjebak di dalam tube. Seluruh tabung tidak boleh ada udara. Terus langkah berikutnya, tutup gate valve dan ulangi cara sebelumnya dengan mengatur globe valve. Setelah selesai, tutup kembali globe valve. Terus langkah selanjutnya, buka penuh valve di hydraulic bench. Terus catat pembaca. Terus buka gate valve penuh akan didapatkan debit maksimum melalui sistem perpipaan biru tua. Terus yang berikutnya, ukur debit yang mengalir sebanyak 3 kali perhitungan waktu untuk satu variasi debit yang sama atau triplo. Oke, yang ke-12 itu langkah yang ke-12. Catat pembacaan piezometer dan YouTube manometer di setiap aksesoris pada pipa biru tua. Oke, berikutnya masih pada debit yang sama. Tutup gate valve, buka globe valve, ulangi cara di atas untuk percobaan pada pipa biru muda, lalu melalui pengaturan globe valve. Terus langkah terakhir,
dapatkan data untuk setidaknya 8 tingkat aliran terendah untuk memberikan H sama dengan 30 mm kurang lebih. Gambar grafik hubungan antara len F, len RE, dan len delta H, dan len V. Ya mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman kelompok saya. Di sini saya akan menjelaskan detail alat energi loss in pipe fraction apparatus. Untuk yang bagian atas kuning ini adalah inlet pipe constant hand tank atau pipa masuk ke kepala tangki. Untuk bagian ini yaitu inlet pipe to test section, yaitu pipa saluran masuk ke bagian pengujian. Selanjutnya ada water over mercury manometer, ditunjukkan oleh bentuk alatnya seperti pengukuran data dan fungsinya untuk pengambilan data sampel pengujian. Selanjutnya ada test pipe. Selanjutnya ada constant hand tank atau kepala tangki. Ada air blend valve atau katup pembuangan udara. Water manometer, dan juga hand tank overflow, ada flow control valve atau katup kontrol aliran, dan juga adjustable feed. Ini adalah kaki tangki yang dapat disesuaikan sesuai tempatnya. Di sini ada tabel vikositas kinematik air pada tekanan atmosfer. Saya akan membacakan sedikit untuk contoh tabel vikositas kinematik airnya. Jika temperatur air 0 derajat, maka vikositas kinematiknya sebesar 1793. Dan selanjutnya, jika temperaturnya 1 derajat Celcius, maka maka vikositas kinematiknya sebesar 1732, dan seterusnya sampai temperaturnya terbesar di sini 85 derajat Celcius, yang vikositas kinematiknya sebesar 0,342. Berikut sumber rujukan yang kami pakai untuk praktikum. Di sini lalu akan saya putarkan video yang menjelaskan tentang praktikum ini ya untuk penutup.
Sekian dan terima kasih.